kabar semuanya? Ada beberapa orang yang nanya sama aku ke Amerika pakai visa apa dan prosesnya gimana. So, di video kali ini aku akan berbagi dengan kalian mengenai proses visa tunangan Amerika. Karena aku masuk ke US itu pakai visa tunangan atau disebut juga dengan fiancé visa atau disebut juga dengan K1 visa. Aku datang ke sini itu sekitar 3 tahun yang lalu, tepatnya bulan September tahun 2013. Jadi waktu itu semua proses aplikasi itu kita lakukan sendiri. Kita nggak hire lawyer, kita nggak hire attorney, semuanya kita sendiri. Karena pertimbangannya waktu itu selain biaya untuk hire attorney itu lumayan mahal ya. Dan setelah kita research sana sini itu sebenarnya proses aplikasi visa tunangan ini tidak terlalu sulit. Hanya membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Karena dokumen-dokumen apa saja yang harus disertakan itu bisa di research online. Cuman kita harus benar-benar mendedikasikan waktu aja untuk research. It's a lot of research for sure. Kemudian sumber yang aku gunakan sebagai acuan itu waktu itu ada tiga website. Yang pertama, of course, itu website resminya imigrasi, yaitu uscis.gov. Kemudian yang kedua, website resmi US Embassy Jakarta. Kemudian yang ketiga itu adalah visajourney.com. Nanti ketiga website ini akan aku taruh linknya di description box ya. Sebenarnya yang paling membantu itu adalah visajourney.com. Jadi sekitar 80% informasi yang aku dapatkan itu dari visajourney.com. So this website is really helpful. Dan di situ jelas sekali disebutkan detailnya dokumen apa aja yang diperlukan, kemudian contoh-contoh dokumennya seperti apa, kemudian kalau mau download di mana itu benar-benar jelas di Visa Journey. So I really recommend this website for you guys yang mau apply visa tunangan. Aku akan mencoba untuk describe dokumen apa aja yang waktu itu kita submit 3 tahun yang lalu untuk apply visa tunangan ini. Jadi syarat yang pertama pastinya tunangan kalian harus berstatus US citizen. Karena proses aplikasi pertama kali itu dilakukan oleh si US citizen di Amerika. US citizen, next aku sebutkan WNA aja ya, WNA and WNI gitu aja ya, lebih gampang ya. Jadi proses aplikasi pertama itu dilakukan oleh WNA di Amerika. Sebelum si WNA ini submit dokumennya ke imigrasi, itu si WNI harus mengirimkan beberapa dokumen dari Indonesia ke Amerika melalui mail, karena ada beberapa dokumen yang harus pakai tanda tangan asli. Jadi kalian nggak bisa kirimkan lewat email gitu. Jadi harus dikirimkan lewat pos gitu. Jadi waktu itu aku harus kirim dokumen dari Indonesia dulu ke Amerika gitu, untuk nantinya digabungkan dengan dokumen-dokumen yang punyanya Ricky gitu. Jadi waktu itu yang aku kirim dari Indonesia ya, yang pertama itu adalah form G325A. Ini adalah form untuk biodata. Untuk semua formulir itu bisa di download di website resminya imigrasi ya, di uscis.gov. Kemudian yang kedua itu adalah pas foto. Untuk pas foto itu ada ukurannya ya, ukuran resmi untuk paspor Amerika. Ukurannya 2 inci kali 2 inci dan nggak boleh pakai kacamata waktu foto. Terus backgroundnya itu harus putih. Jadi untuk foto itu kalian bisa pergi ke fotografer profesional ya. Biasanya mereka udah tahu standar untuk ukuran foto visa Amerika. Kemudian setelah fotonya jadi, itu kalian tulis nama di belakang fotonya, kemudian masukin plastik kecil dan dijepret dengan formulir biodata yang tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa aku bersedia untuk menikah dalam waktu 3 bulan setelah tiba di US, dan itu harus ditandatanganin asli ya. Untuk contoh surat pernyataannya itu ada juga di website visajourney.com. Kemudian yang keempat itu adalah kopi akta lahir, itu harus ditranslate ke bahasa Inggris dan dilegalisir. Untuk translate itu translate-nya harus ke penerjemah tersumpah ya. Untuk list penerjemah tersumpah itu ada di website US Embassy. Biasanya ada di kota-kota yang besar ya, kayak Jakarta, Surabaya, setahu aku sih ya. Kemudian yang kelima itu adalah kopi paspor. Waktu itu aku menyertakan semua halaman ya. Jadi semua halaman paspor itu aku fotokopi semua, aku sertakan di paket. Jadi aku nggak hanya kopi depannya aja, tapi semuanya. Halaman-halaman kosong pun aku fotokopi juga.
And then yang keenam itu kalau misalnya kalian sudah pernah menikah sebelumnya terus bercerai, atau sudah pernah menikah dan mantan pasangannya meninggal dan sebagainya, itu harus disertakan sertifikat cerai, akta kematian, dan kalau misalnya ada yang punya anak dari pernikahan sebelumnya, itu akta lahir dari anaknya juga harus disertakan. Dan semua ini harus ditranslate juga dan dilegalisir juga. Jadi itu tadi dokumen-dokumen yang harus dikirimkan dari pihak WNI sebelum pihak WNA ini mengirimkan dokumennya ke imigrasi. Kemudian setelah si WNI mengirimkan dokumen-dokumen ini ke pasangannya yang WNA, nah giliran si WNA ini yang mengumpulkan dokumen apa aja yang dia perlukan untuk nantinya digabungkan dengan dokumen yang dari Indonesia tadi. Jadi yang pertama yang harus disertakan itu adalah payment. Payment ini bisa dalam bentuk money order atau cek. Untuk jumlahnya kalian bisa lihat di website uscis.gov ya. Kemudian yang kedua itu adalah cover letter. Cover letter ini basically untuk menyebutkan apa aja yang kalian kirimkan ke USCIS ini. Jadi semacam list gitu ya, list apa aja sih dokumen yang kalian sertakan. Jadi supaya si pihak imigrasi ini bisa cek, oh kamu mengirimkan ini gini. Kemudian untuk contoh cover letternya itu ada juga di visajourney.com, kalian bisa cek di situ. Kalau misalnya ada case-case yang unik ya, itu juga kalian bisa bikin surat pernyataan juga atau surat keterangan ya, menjelaskan case kalian, disebutkan keunikan case kalian itu seperti apa. Itu juga bisa masuk ke cover letter juga. Kemudian yang ketiga itu yang paling penting itu adalah form utama, yaitu form I-129F. Itu disebutnya Petition for Alien Fiancé. Itu juga bisa di-download di uscis.gov. Kemudian yang keempat itu adalah Declaration of How You Met in Person for the Last 2 Years. Jadi ini semacam surat pernyataan juga yang menceritakan gimana kalian ketemunya. Ketemunya di mana, kapan gitu ya. Dan itu kalian harus ketemu in person selama 2 tahun terakhir. Kalian sudah sering ketemu gitu ya. Jadi bukan hanya online relationship, kan banyak tuh yang ketemu online gitu ya, terus belum pernah ketemu muka gitu. Itu nggak bisa mengajukan fiancé visa. Jadi kalian harus sudah pernah bertemu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Dan itu juga harus diceritakan nanti di surat ini, di Declaration of How You Met in Person ini. Itu juga harus ditandatangani. Kemudian yang kelima, ini surat pernyataan yang tadi yang aku sebutkan, bahwa kalian bersedia untuk menikah dalam kurun waktu 90 hari atau 3 bulan setelah nyampe di US. Itu harus ada 2 suratnya, yang tadi yang dibuat oleh WNI, kemudian yang satunya dibuat oleh WNA. Dua-duanya harus ditandatangani dan disertakan juga. Kemudian yang keenam itu adalah bukti bahwa kalian sudah pernah bertemu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Jadi foto itu bisa untuk dijadikan bukti, kemudian tiket pesawat, terus kalau misalnya ada nginap di hotel, itu juga booking hotelnya bisa dijadikan bukti. Kemudian kalau sudah pernah foto dengan keluarga misalnya, itu juga bisa dijadikan bukti. Terus kalau kalian ini misalnya komunikasi long distance-nya itu pakai chatting atau pakai Skype, itu historinya jangan dihapus ya, karena history itu juga bisa dijadikan bukti bahwa kalian itu benar-benar in relationship gitu. Jadi waktu itu aku yang namanya bukti itu aku tebel banget. Bukti aku itu segini sendiri waktu itu, karena kita bener-bener niat banget gitu ya, nih kita ini memang bener-bener in relationship gitu. Jadi waktu itu aku print kayak bukti chatting, kan kalau dulu masih pakai Yahoo ya, waktu itu aku Yahoo Messenger, itu ada tanggalnya di situ, dia history itu ada tanggalnya, itu aku print semua bukti chattingnya. Kemudian call history di Skype itu juga aku print semua, jadi semacam itu. And then yang ketujuh itu adalah form biodata yang tadi aku sebutkan, tapi yang satu ini dari pihak WNA. Itu juga dia harus isi biodata dan foto juga, foto paspor, ditulis namanya, dimasukin plastik, terus dijepret sama formulir biodata ini. Namanya G325A. Kemudian next itu adalah kopi akta lahir dari pihak WNA. Kemudian kalau misalnya ada sertifikat cerai itu juga harus disertakan, akta kematian atau akta lahir dari anaknya misalnya, itu juga harus disertakan. Of course kalau dari yang pihak WNA nggak perlu ditranslate ya kan, kalau dia punya dia udah langsung bahasa Inggris kan. Yang terakhir itu adalah form G1145. Ini sebenarnya optional, tapi menurut aku lumayan penting. Dia untuk meminta USCIS untuk menotifikasi kalian. Kalau nggak salah waktu itu ada pilihan untuk notifikasi lewat SMS juga. Jadi
nggak ada salahnya untuk menyertakan form G1145. Kemudian setelah dokumen lengkap, semuanya yang dari Indonesia digabungkan dengan yang tadi punyanya WNA dan WNI digabungkan jadi satu, terus dikirimkan ke alamat logbox USCIS. Alamat logboxnya kalian bisa lihat di website uscis.gov juga, kalau nggak salah di Chicago, I'm not sure. Kalian bisa lihat di link di bawah ya. And then setelah dokumen ini dikirimkan ke imigrasi, kalau nggak salah 1 minggu kemudian itu si WNA akan mendapatkan notifikasi in the mail, disebutnya NOA1, Notice of Action 1. Si imigrasi ini memberitahu bahwa mereka sudah menerima dokumennya dan akan segera diproses. Intinya gitu. Jadi kalau kalian sudah menerima NOA1, you're safe. At least they got your documents, you know. Setelah kalian menerima NOA1, kalian hanya harus tinggal menunggu dan menunggu. Setelah menerima NOA1 ini adalah saat-saat yang paling bikin stres ya. Karena waktu itu proses aku keseluruhan itu sekitar 7 bulan. It was quite stressful dan lama banget ya. 7 bulan itu adalah waktu yang lama untuk nungguin visa, untuk bersatu dengan orang yang kita cintai gitu ya. Jadi setelah NOA1 datang itu kalau nggak salah 3 bulan kemudian aku baru dapat NOA2. 3 bulan atau 4 bulan ya. Jadi intinya gini, dari imigrasi itu dokumen itu akan ditransfer ke NVC atau National Visa Center. Setelah dari NVC itu baru akan ditransfer ke US Embassy di masing-masing negara, dalam hal ini Indonesia. Jadi waktu itu dokumen aku itu baru nyampe US Embassy Jakarta itu 4 bulan kemudian. Jadi setelah US Embassy Jakarta itu menerima dokumennya dari USCIS Amerika, mereka akan mengirimkan email kepada si WNI untuk memberitahukan bahwa mereka sudah menerima dokumennya dan mereka ingin menjadwalkan interview. Jadi di email itu nanti mereka akan sebutkan dokumen apa saja yang harus kalian bawa untuk ke interview. Kemudian di email itu nanti juga kalian akan disarankan untuk vaksin. Untuk vaksin itu juga harus kepada dokter yang ditunjuk oleh US Embassy ya, bukan dokter sembarangan gitu, hanya untuk dokter-dokter yang ditunjuk. Oh ya, ada lagi yang penting ya, yang untuk dibawa ke interview itu salah satunya itu adalah affidavit of support. Itu nama formnya apa ya? Sebentar. Oke, jadi affidavit of support itu nama formnya I-134. Nah, ini affidavit of support ini harus dikirimkan oleh pihak WNA kepada WNI di Indonesia untuk dibawa ke interview. Formnya bisa di-download di, of course, uscis.gov again. Jadi affidavit of support ini intinya untuk menginformasikan kepada pihak imigrasi atau pihak embassy bahwa si WNI ini mampu untuk membiayai si WNI dan dia akan ditanya mengenai penghasilan, kemudian bukti-bukti kalau dia bayar pajak dan sebagainya. Jadi itu bisa disebutkan di affidavit of support ini. Nah, kadang-kadang ada kasus-kasus yang unik, misalnya si WNA ini tidak bekerja atau belum bekerja atau penghasilannya itu tidak memenuhi standar USCIS misalnya ya. Itu bisa juga affidavit of support ini dibuat oleh orang tuanya misalnya. Jadi nggak harus dari WNA, maksudnya nggak harus dari si tunangan kalian ini gitu. Kalau misalnya penghasilannya tidak mencukupi gitu ya, itu bisa dibuat oleh orang tuanya. Jadi intinya gini, apa ya, basically imigrasi ini hanya ingin melindungi kita gitu. Mereka hanya ingin melindungi bahwa kalau kita kesini itu kita nggak akan terlantar gitu, karena akan ada pihak yang mensupport kita. Jadi itu hanya yang harus dibuktikan di form affidavit of support ini. Intinya gitu. So you get the point. And then yang perlu dibawa juga ke interview itu salah satunya yang aku sebutkan tadi, itu bukti-bukti bahwa kalian in relationship ya. Jadi waktu itu aku sertakan semua foto-foto kita berdua, foto sama keluarga, tiket pesawat kita liburan, tiket pesawat dia ke Indonesia, booking hotel. Oh iya, kalau misalnya ada kalian punya cincin tunangan, itu juga bisa cincinnya di foto. Terus waktu itu aku sertakan juga sertifikat pembelian cincinnya, kan ada tanggalnya ya di situ ya. Jadi itu membuktikan kalau cincinnya itu dibeli dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun gitu. Terus ya aku yang bukti-bukti chatting, bukti-bukti telepon dan sebagainya.
Terus kalau misalnya dia pernah kirim uang gitu, aku juga sertakan bukti kalau dia pernah kirim uang. Ya seperti itu. So basically itu sih ya poin-poin yang paling penting untuk pengurusan visa tunangan ke Amerika. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kalau misalnya aku ngomongnya kecepatan atau mungkin aku ada yang kelupaan nih, kalian bisa komen di bawah, kalian bisa nanya di bawah. Aku akan berusaha untuk jawab. Dan I wish you luck buat kalian yang sedang dalam proses pengurusan visa tunangan atau yang baru akan apply ya. I wish you all the best. Be patient dan tetap semangat. Dan aku berdoa semoga kalian semua di-approve visanya. Jarang banget sih aku menemui aplikan visa tunangan yang ditolak ya, kecuali kalau bukti-buktinya itu ketahuan banget bohongnya gitu ya. Tapi selama bukti-bukti yang kalian kirimkan itu autentik dan bener-bener membuktikan bahwa kalian itu bener-bener in relationship dan akan menikah, pasti akan di-approve. Oh, and jangan lupa nonton video-video aku yang lain juga ya, karena aku bikin video setiap 1 atau 2 kali seminggu. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe, tinggal klik tombol merah, gratis dan berpahala. Okay, thank you so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye!